mainan atau kembarantas? Udah jelas kembarantas dong, soalnya sekarang gue udah nggak main lagi. Ya ampun, siapa sih yang pilih kembarantas? Masa orang tua disuruh pakai ginian? Iya mah, aku juga nggak tahu tuh orangnya siapa. Emang isinya apa mah? Mama belum buka, pengen mama buang tapi takut dimarahin sistem. Ya udahlah, cuma dimarahin doang kan? Astaga, maksud mama dimarahin itu adalah dihabisi. Mana tas kamu? Oh, punya aku belum diambil mah. Ya udah, kamu harus bawa tas itu kemana-mana ya, karena ada barang penting yang bisa menyelamatkanmu. Oke, bahkan isi tasnya aja aku nggak tahu. Kesel deh, siapa sih yang milih tas ini nggak sesuai banget sama karakter gue? Loh, emang kenapa? Siapa tahu tas ini isinya duit kan? Feli, nggak ada satupun orang yang tahu apa isi tas ini. Kita kan cuma lihat luarnya doang. Ya udah, kalau gitu kenapa nggak dibuka? Loh, digembok. Iya, gemboknya baru bisa dibuka setelah aba-aba dari Bu Guru. Oh, pokoknya kalau gue tahu siapa yang pilih kembaran tas ini bakal gue benyek-benyek. Hah, parah banget nih. Enggak ya, justru satu sekolah ini udah setuju sama gue. Wah, mampus gue bisa diburu sama semua orang dan gue gak punya tim kan? Hah, lo bilang apa, Vel? Enggak, cuman ngoceh sendiri aja kok. Bu, kenapa semua orang nyudutkan saya ya? Saya kan gak ada salah apa-apa. Ibu di tim saya kan? Iya, Feli, ibu dukung kamu. Tapi bohong. Hah? Kenapa, Bu? Ibu tahu kalau sebenarnya kamu yang pilih kembaran tas dan ini bencana buat kita semua. Saya sama sekali gak ngerti kenapa ini disebut bencana, Bu. Kalau kamu buka tas itu, berakhirlah sudah kita semua. Ibu, lagi pula tasnya tuh lucu. Gak mungkin kan isinya menyeramkan? Jangan pandang sesuatu dari luarnya ya. Ternyata ngomong sama ibu tuh gak membantu ya. Sekarang mana tas kamu? Ada di kelas. Oke, kalau gitu saya bakal mengakhiri ini semua dengan mengumpulkan semua murid. Hah? Maksudnya apa tuh? Vel, gue tahu kalau sebenarnya lo kan yang pilih kembaran tas. Gue dikasih tahu sama nyokap lo. Iya, kenapa emang? Lo harus pulang sekarang juga sebelum Bu Guru menjalankan rencananya. Lah, emang kenapa? Bu Guru tuh pengen lo ngaku, soalnya warga-warga di depan sekolah udah pada ngamuk. Ya udah, paling berapa orang doang kan? Ya ampun, Vel, yang sama tasnya kayak gini tuh satu dunia tanpa terkecuali. Hah? Seriusan lo? Gue pikir satu kota doang, ternyata satu dunia. Wah, mampus gue. Tuh kan, buru mending lo pulang daripada lo nyesel. Oke. Aduh, dunia apaan sih ini? Pak, tolong Pak, saya mau keluar. Saya sudah diinstruksi Bu Guru, katanya saya tidak boleh mengeluarkan satupun murid dari sekolah. Bu, ya ampun, ayolah Pak. Tapi kalau ada ini beda lagi ceritanya. Sekarang saya cuma ada 500 rupiah, Pak. Kalau gitu saya nggak mau. Tetet, lagi tawar-menawar apa ini? Cepat kumpul di aula. Bu, izinin saya pulang soalnya mama saya lagi sakit di rumah. Omong kosong, mama kamu aja hadir tuh di aula. Hah? Ngapain mama hadir? Cepetlah, kamu kan pemeran utama hari ini, jadi kamu harus kesana secepatnya. Bu Guru punya rencana apa lagi nih buat gue? Baiklah semuanya, di sini saya telah menemukan orang yang telah memilih kembaran tas hari ini dan bisa mengubah nasib kita semua. Gue bisa mengubah nasib? Maksudnya apa? Saya udah tahu Bu, si Feli tuh. Iya bener tuh Feli. Jadi tunggu apa lagi Feli? Cepet buka. Cepetan buka Vel. Keisha, ini dia kuncinya. Ya udah kalau gitu saya bakal buktiin. Bukan saya kok. 3, 2, 1. Loh, kok kalian semua pada mundur-mundur? Bisa tahu isi lemari atau isi dapur? Kalau isi dapur kan cuma alat masak doang. Tapi kalau isi lemari bisa beragam. Ya jelas isi lemari. Non, ini udah jam berapa? Ayo ke sekolah, nanti telat loh. Iya Pak, tapi sebelum itu saya mau lihat isi lemari Bapak dulu deh. Jangan. Itu privacy buat saya. Kalau sampai Non lihat, saya bakal berhenti kerja dari sini. Loh, kok gitu? Kamu lihat isi lemari Mama aja, Nak. Pasti kamu kaget. Isi lemarinya Mama. Hah, baju 1 kuadriliun. Mahal banget, Mah. Itu kan total harga baju yang ada di dalam lemari itu. Nanti kalau kamu mau pinjem boleh kok. Ayo Non, saya anterin ke sekolah nih. Gak usah Pak, aku bisa sendiri. Untung aja dia belum sempat lihat isi lemari kamu. Isi lemari lo buku. Ya ampun, gue baru tahu kalau lo kutu buku, Kay. Iya, tapi bukunya udah ketinggalan zaman karena gue nggak punya uang buat beli buku lagi. Ya udah, kalau gitu solusinya tinggal pakai Cici AI yang bisa buat lo lebih berkembang. Wow. Iya bener, Cici bisa bantu terjemahin, mana gercep pula. Selain itu, kita juga bisa foto pertanyaan terus kirim ke Cici dan kita bakal dapat jawabannya. Simple kan? Makanya kita harus download Cici karena 100% gratis, kita bisa pakai sepuasnya. BTW, lo bisa lihat isi lemari seseorang. Kebetulan banget. Iya dong, kalau lo butuh bantuan tinggal bilang ke gue aja, gue siap bantu. Yang butuh bantuan tuh lo kali, karena banyak yang gosipin isi lemari yang ada di rumah lo. Lah, isinya bagus-bagus kok. Isi lemari nyokap gue aja baju 1 kuadriliun, tapi kalau pas satpam, nah itu lo harus telusurin. Mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ya, Feli. Kok gitu, Bu? Saya udah berusaha semaksimal mungkin buat belajar dari sekolah ini. Kita keluarkan kamu dari sekolah ini atas keputusan bersama. Itu karena isi lemari yang ada di rumahmu. Hah? Masa? Terus ngapain ibu simpan foto saya di dalam lemari ibu? Nggak cuma kamu kok, semua murid saya simpan. Ini menandakan saya tuh sayang sama kamu. Masa? Udahlah, sana buruan pergi. Kamu boleh sekolah di sini lagi kalau kamu berhasil mengungkap fakta apa isi lemari yang ada di rumah kamu itu. Pasti Pak Satpam yang buat ulah. Dia bikin gue kesulitan aja. Pak Satpam, Bapak.
Ih, kemana sih tuh orang? Bukannya jaga rumah malah keluyuran. Mama suruh dia buat ke supermarket. Kamu ada perlu apa sih? Bukan urusan mama. Hah? Isi lemari mama loading lagi ya? Jelas masih sama kayak yang tadi dong. Oh iya, mama udah beliin kamu tiket buat liburan ke luar negeri nih. Sementara gue nggak usah kasih tau mama dulu deh kalau sebenarnya gue dikeluarin dari sekolah. Nanti bisa-bisa mama kecewa, kan gue jadi sedih. Sore ini kamu berangkat. Secepat itu mah. Waduh, aku bakal pergi ke luar negeri selama 1 tahun, Mah. Iya, kamu juga bisa sekolah di sana, Nak. Biar pengalaman kamu bertambah dan ilmunya juga. Mama cuma alasan doang kan. Kecurigaan aku sama Pak Satpam itu makin menjadi karena Mama ngelindungin dia kayak gini. Mama pergi dulu ya, Nak. Soalnya Mama mau cariin Pak Satpam. Dia nggak pulang-pulang loh. Iya, Mah. Aku tunggu di rumah ya. Oh iya, kamu jangan berani-beraninya buat masuk ke kamar Pak Satpam dan lihat isi lemarinya ya. Karena Mama yakin kamu nggak akan sanggup. Oh iya ya, Mama bener juga. Ini kesempatan gue buat lihat isi lemarinya Pak Satpam. Mumpung kamarnya nggak dikunci kan. Wah, jadi ini kamarnya Pak Satpam. Luas dan banyak banget lemarinya di tiap sisi tuh ada. Tapi yang mana yang menimbulkan kecemasan para warga ya? Jangan-jangan yang ini lagi, soalnya ada suara dari dalamnya. Makin kenceng, kalau gitu gue harus buka kan. Tapi sebelum itu, ya Allah, tolong lindungi hamba ya Allah. Oke, 3, 2, 1. Wah! Hah? Kebaikan? Ini maksudnya apa, Mah? Mulai sekarang kamu bisa ukur kebaikan seseorang, jadi pergunakan baik-baik. Oke, kalau gitu aku bakal lihat punya Mama dulu deh. Pasti kebaikan Mama rendah kan, soalnya Mama nggak suka kasih uang jajan ke aku. Hah? Ya nggak mungkin lah, Mama udah perbanyak kebaikan. Mama beramal ke panti jompo, panti asuhan, pengemis. Oh, ternyata gitu cara naikinnya. Tapi sebenarnya apa fungsinya, Mah? Persentase kebaikan itu berfungsi banget buat memilah teman yang baik ataupun teman yang jahat, Feli. Tapi perasaan Mama bilang nggak boleh pilih-pilih teman. Ya kalau dia jahat jangan ditemenin lah, Nak. Iya, benar juga sih. Woi Kesha, persentase kebaikan lo. Hah? Jangan lihat Vel, karena gue bukan orang yang baik. 30% lo, lumayan banget. Oh, gue tahu kenapa bisa setinggi itu. Karena lo sering bantu gue kan dalam nyelesain tugas. Enggak, gue nggak mengakui kalau gue baik. Aduh Kesha. Lah, malah naik. Ya ampun, saking rendah hatinya lo sampai bisa mengubah persentasenya lagi. Udah deh Vel, daripada lo buang-buang waktu ngeliat punya gue, mending lo lihat persentase kebaikannya Tiara dan Della. Secara kan mereka paling jahat di sekolah ini. Sejahat-jahatnya orang, setidaknya paling kebaikannya 1% lah, nggak mungkin 0%. Ya udah kalau gitu lo buktiin, nanti kasih tau ke gue ya hasilnya gimana. Tiara tunggu dulu. Aduh apaan sih Vel, jangan ganggu gue tuh lagi sibuk banget. Sibuk tentang kejahatan juga kan. Kalau gitu kita lihat persentase kebaikan lo berapa sih? Hah? Oh ternyata dari tadi lo mau lihat persentase kebaikan gue berapa? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu karena gue udah aktifin pelindung. Loh kalau bisa dapet pelindung, emangnya di dunia ini ada yang punya kekuatan kayak gitu? Ada dong, gue minta sama dukun terkenal yang ada di kota kita. Dukun ya? Kalau orang main dukun harusnya dia nggak baik kan? Aduh Vel terserah lo aja deh mau nilai berapa. Yang penting lo nggak bisa lihat secara persentase kebaikan gue privacy. Makin mencurigakan. Feli, ibu dengar kamu bisa melihat persentase kebaikan seseorang. Ibu punya tugas buat kamu. Emang kalau saya bisa lakuin tugasnya, saya bakal dapat apa, Bu? Kamu bisa jadi ratu sekolah, jadi kamu bisa bebas mengendalikan apapun di sini. Hah? Yang bener. Tapi sayangnya dari tadi saya belum nemu, Bu, yang persentase kebaikannya rendah. Ada kok 1 orang di kota ini. Siapa, Bu? Kalau ibu tahu, mending langsung kasih tahu saya aja. Ya enggak lah, kalau saya kasih tahu buat apa saya adain tugas buat kamu. Lah iya, bener juga. Iya udah kalau gitu, cluenya aja, Bu. Cluenya adalah murid di sekolah ini. Tunggu, jangan-jangan ibu adain tugas ini buat ngejebak saya. Sebenarnya persentase kebaikan ibu berapa? Hah? 70%? Saya itu orang baik, jadi saya gak mungkin ngebohongin kamu. Ya udah Bu, siap, laksanakan. Della, kebetulan banget lo ada di sini. Gue mau lihat persentase kebaikan lo berapa. Hah? Ya nggak bagus-bagus amat sih, tapi lumayan kan? Seriusan cuma 20%. Iya, gue mengakui kok kalau gue bukan orang yang baik. Kalau gitu lo kasih tau gue sebenarnya Tiara itu orang yang baik atau bukan? Kalau Tiara, kenapa ragu kayak gitu? Lo lihat sendiri aja, lagi pula lo punya kekuatan kan, ngapain tanya gue? Waduh, dia pinter lagi. Sebenarnya karena gue mau mastiin aja dia jahat atau enggak. Lo bisa lihat kebaikannya Tiara dengan cara tahan nafas, Vel. Serius? Bilang kayak dari tadi. Oke, gue bakal coba. Loh, kenapa orang-orang pada metong? Karena mereka berusaha ngelihat persentase kebaikan gue. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama gue. Halah, gue nggak percaya ya. Buktinya sebentar lagi gue bakal ngelihat persentase kebaikan lo. Sebenarnya ada apa sih? 3, 2, 1. Bisa tahu saldo orang atau utang orang? Ya jelas saldo orang dong. Ngapain gue ngurusin utang orang? Nggak penting. Mama jangan kabur. Aku mau lihat saldo Mama dulu deh. Saldo Mama itu susah dilihat. Kakak nggak usah gali-gali gitu kak. Dari dulu kan Mama emang nggak mau ngasih tahu saldonya ke kita. Iya loh, punya Mama susah muncul kalau punya adik. Saldo aku sedikit kak, soalnya Mama kita pelit. Iya, Mama kita pelit banget. Saldo kita sampai isinya lalat. Kalian doain aja Mama cepat kaya ya.
Woi Vel, kenapa lo masih masuk sekolah? Nyokap lo kan lagi diomongin orang-orang, perbincangan hangat. Emangnya lo nggak malu? Buat apa gue malu? Emangnya nyokap gue ada buat kesalahan? Atau gue yang buat kesalahan? Banyak yang curiga dan heran, kenapa nyokap lo tuh tiba-tiba kaya? Hah? Sejak kapan nyokap gue tuh kaya? Gue sama adek gue aja nggak dikasih uang jajan. Tapi beneran Vel, kekayaan nyokap lo itu mencapai 1 kuadriliun. Buset, itu mah sampai 7 turunan juga nggak habis-habis. Maka dari itu gue mau nanya ke lo, dari mana uangnya? Aduh, lo malah nanya gue kan baru tahu. Yaudah nanti gue telusurin deh, kebetulan gue bisa lihat saldo orang. Kalau ada saldo lo, mending lo nggak usah lihat deh daripada sakit hati. Yang bener aja cuma 100 rupiah, Kay. Iya, karena gue itu baru dipecat dari pekerjaan paruh waktu dan gue sama sekali nggak dikasih uang jajan sama orang tua gue. Lo tenang aja, Kay. Uang nyokap gue banyak, nanti gue bakal bagiin ke lo secara sukarela. Cuman gue harus cari tahu dulu dari mana asal uang itu. Feli, kasih tahu orang tuamu lah, kamu belum bayar uang sekolah udah setahun. Hah? Seriusan, Bu? Setahu saya udah lunas sih, Bu. Mana ada lunas, yang Anda nunggak. Udah deh, cepet bayar kalau nggak kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Tapi saya yakin orang tua saya itu udah bayar, Bu. Apalagi sekarang udah ada berita kalau nyokap saya itu tambah kaya. Emang nggak ada? Udah cepet bayar, totalnya 100 juta. Bilang aja uangnya ibu ambil semua kan, ibu simpan di dalam saldo ibu. Ya ketahuan. Ya udah deh, maaf, saya cuma cari uang dengan cara ini. Cari uang mah dengan cara yang halal aja, Bu. Ini kan haram. Ya ampun, kamu sok-sokan banget nasihatin ibu. Orang tua kamu sendiri tuh nyari uangnya halal nggak? Wah, aku kaya. Kaya apaan, Dek? Kamu kan cuma pegang kotak. Jangan salah, Kak. Semua saldo aku ada di sini dan isinya banyak loh. Masa sih? Hah? 1 miliar? Mustahil anak sekecil kamu bisa dapat uang 1 miliar. Kamu dapat dari mana? Curi ya? Enggak, ini bayaran karena aku udah berhasil bujuk mama, Kak. Itu artinya uang kamu dari mama. Aneh. Nah cepat. Mah, tunggu. Aku mau lihat sesuatu, mah. Loh, saldo mama kok sisa 1.000? Kan dari tadi saldo mama memang cuma 1.000. Lah, artinya yang diomongin Keisha bohong dong. Tapi adek dapat duit dari mana ya? Kamu ngomongin apa sih? Keluarga kita kan Kesmin, gak punya uang yang banyak. Tapi mah, udah deh, mama tuh lagi buru-buru. Soalnya mama punya pekerjaan baru. Kamu jaga rumah ya. Bye-bye. Mah. Kayaknya gue harus buntutin mama deh buat cari tahu saldo dia berapa. Soalnya mencurigakan banget. Jangan-jangan dia pekerjaannya haram lagi. Aduh, gue gak mau mikir yang aneh-aneh. Berpikir positif. Ikutin mama. Aduh, mama sebenarnya mau kemana sih? Gue jadi tersesat nih. Gue juga kehilangan jejaknya mama. Feli, kamu ngapain di sini? Harusnya aku kali yang nanya itu ke mama. Mama ngapain di sini? Dan saldo mama kenapa cuma 1.000? Padahal adik dapat 1 M dari mama. Coba jelasin. Loh, sebenarnya